salah satu dari 12 bersaudara dari sebuah keluarga miskin yang tinggal di pelosok desa Pesing, Jawa Timur. Dan pada tahun 1977, ia masuk Akademi Militer dan langsung bermimpi memimpin Tentara Nasional Indonesia. Siapa dia? Simak Satu Indonesia. Selamat ulang tahun untuk TNI, ya semoga lebih jaya lagi. Selamat ulang tahun TNI untuk yang ke-68. Semoga TNI Indonesia semakin maju, semakin berkembang, dan semakin jaya selalu sampai nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-68. Semoga tetap jaya dan terus berprestasi untuk bangsa. Harapannya mudah-mudahan makin jaya untuk TNI dan makin masyarakat lagi. Jadi kita juga sebagai orang awam tahu gimana sih dalamnya TNI. Selamat ulang tahun untuk TNI. Semoga semakin jaya dan melindungi masyarakat Indonesia dengan kekuatan yang semakin baik. Dirgahayu TNI ke-68. Harapan sih bagi masyarakat supaya TNI lebih dewasa lagi. Ya, Dirgahayu TNI yang ke-68. Semoga tambah jaya. Tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Senang sekali Satu Indonesia bisa kembali lagi menyapa Anda kali ini. Kami menghadirkan seorang tokoh nasional yaitu Jenderal Muldoko, seorang Panglima TNI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih kami sudah berhadir di sini. Tadi saya juga sempat mendengar waktu Bapak konferensi pers mengatakan bahwa tema HUT TNI yang ke-68 kali ini adalah profesionalisme, militan, dan solid. Apa artinya Pak? Ya, saya ingin mengulangi temanya lengkap adalah sebagai berikut. Profesionalisme, militan, solid, ya, bukan sulit ya, solid ya. Bersama rakyat TNI kuat. Itu sebenarnya sangat syarat dengan makna dan sangat strategis ya. Saya ingin membawa prajurit betul-betul profesional, tetapi dilengkapi dengan alutsista yang modern, tentunya seperti itu. Di balik itu, saya tidak ingin prajurit saya setelah ada alat yang modern menjadi lemah. Ya. Pagi-pagi saya ingatkan, dengan alat yang modern, militansi justru harus tetap menjadi pegangan kita, karena kita adalah prajurit pejuang. Selanjutnya, saya ingin membangun sebuah kekuatan yang betul-betul dahsyat ya, tentara ini. Nah, itu tidak bisa kalau kita tidak solid, tidak utuh, tidak bersatu padu. Itu. Selanjutnya setelah TNI secara internal hebat ya, udah profesional, militan, dan kompak, solid, maka dia tidak cukup TNI kita hanya seperti itu. TNI hanya bisa tangguh apabila dia bersama rakyat. Maksudnya? Maksudnya hanya dengan bersama rakyat TNI akan kuat. Tanpa rakyat TNI tidak ada apa-apanya. Gitu. Anda juga fokus akan kesejahteraan prajurit Pak. Nah, mengapa Anda begitu peduli dengan kesejahteraan prajurit? Memang kondisi sekarang seperti apa? Ya, prajurit saya sekarang kalau saya ibaratkan itu senyumnya baru separuh ya. Yang tadinya mungkin senyumnya mungkin 10% ya, sekarang senyumnya sudah cukup 50%. Tapi saya ingin senyumnya prajurit menjadi lebih ceria lagi, kira-kira 75% lah begitu ya. Nah, makanya saya mencoba untuk mempromosikan kepada pemerintah, dan saya waktu fit and proper test saya sampaikan kepada Komisi 1, ya, pada prinsipnya Komisi 1 cukup memahami dan menyetujui lah kalau remunerasi prajurit itu dinaikkan. Saya nanti mencoba untuk menyampaikan kepada Presiden, ya setidak-tidaknya remunerasi prajurit bisa dinaikkan lagi sedikit,
sehingga senyumnya prajurit menjadi lebih sempurna, begitu kira-kira. Gaji terendah prajurit berapa sih Pak? Gaji terendah. Gaji prajurit paling rendah secara take home pay-nya hanya 3,4. Terendah? Terendah. Tertinggi? Tertinggi kalau Panglima TNI nggak banyak, hanya sekitar 21 juta. Ya, itu. Kalau Pangdam sekitar 17 juta sekian gitu. Ya. Itu. Nah, kalau saya membayangkan prajurit terendah saya itu gajinya kira-kira 4,5 juta, itu cukup baik lah ya untuk memperbaiki kondisi perekonomian dia gitu ya. Remunerasi sistemnya seperti apa nanti Pak? Kalau kita membandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, kita cukup ketinggalan ya. Tapi kalau dengan Myanmar, dengan Filipina, Thailand, kita masih ya imbang-imbang lah. Bahkan dengan Malaysia ketinggalan Pak? Ketinggalan kita. Masih, ketinggalan berapa jauh Pak? Ya kalau di sana Tamtama itu kira-kira sekitar 6-7 gitu ya. Di Singapura lebih tinggi lagi sedikit gitu. Tapi di sana kan kehidupannya juga tinggi ya. Karena kalau kita bicara kesejahteraan tidak hanya remunerasi ya. Bagaimana perumahan prajurit, bagaimana kesehatannya, bagaimana prajurit harus punya insurans pada saat dia berangkat ke operasi. Sehingga kalau dia meninggal dari operasi, dia bisa ada harapan bagi keluarganya. Saya tidak bisa membayangkan kalau prajurit saya meninggal dari operasi, dia baru menikah, ya istrinya mungkin tidak punya pekerjaan, bisa-bisa istrinya nanti bisa mengarah ke jalan yang nggak baik, gitu. Karena dia nggak punya harapan untuk hidupnya dia. Perumahan, pemerintah sudah memberikan perhatian yang baik. Tahun ini dapat 1,5 triliun untuk perumahan, itu cukup memadai. Terus kesehatan ya juga demikian, pemerintah memberikan subsidi 5%. Selanjutnya yang belum menurut saya adalah insurans tadi. Insurans ini sedang saya pikirkan. Dan Anda juga pernah mengatakan bahwa Anda tidak mau prajurit Anda ugal-ugalan. Maksudnya Pak? Ya begini, saya selalu dalam setiap kesempatan dalam konteks kultur, saya terus terang mengakui, ya, saya tidak mau bohong, bahwa masih ada prajurit-prajurit itu yang perilakunya kurang baik. Walaupun saya yakin para komandan itu mulutnya sudah berbuih untuk memberikan penekanan, bahkan tindakan. Ya. Tapi juga masih ada prajurit yang ugal-ugalan, ya. Prajurit yang arogansinya tinggi, prajurit yang menang-menangan, prajurit yang merasa hebat sendirian. Nah, itu adalah masa lalu. Itu adalah culture masa lalu. Culture masa depan prajurit tidak boleh seperti itu. Ya. Prajurit masa depan adalah prajurit yang bisa memahami apa sih keinginan rakyat sekarang ini. Keinginan rakyat saat ini terhadap prajurit adalah prajurit yang profesional, tapi pada sisi yang lain adalah prajurit yang tidak seperti itu. Egaliternya ada, dia kesetaraannya ada. Berikutnya prajurit yang rendah hati. Itu selalu saya tekankan kepada mereka. Dan juga Pak, bisnis militer. Sekarang kondisinya seperti apa sih Pak? Bisnis militer udah nggak ada lagi ya. Itu cerita masa lalu ya. Bisnis militer itu kalau sekarang masih ada koperasi tentara, itu bentuknya non struktur ya. Jadi tidak dalam struktur organisasi TNI tidak. Nah, dia di luar struktur dan dia masih punya tanggung jawab bagian dari ikut mensejahterakan prajurit ya. Gitu. Jadi secara konkretnya nggak ada Panglima TNI nggak ada nanganin bisnis, Pangdam nggak ada yang nanganin bisnis, Kepala Staf Angkatan juga tidak ada sebenarnya. Ya. Tapi bahwasanya ada koperasi yang bekerja di luar struktur itu, ya boleh, undang-undang koperasi ada kok. Gitu. Nah, nanti apa yang didapatkan dari koperasi itu bisa memberikan kontribusi kepada organisasi.
Contohnya induk koperasi tentara itu kayak mall-mall itu, Pak. Seperti di Angkatan Darat ada Inkopap, ya, Induk Koperasi Angkatan Darat. Tapi kalau Balai Sudirman gitu, Pak. Ya, seperti Balai Sudirman itu ada BMN, barang milik negara, yang operasionalnya diketahui oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita bayar kepada Kementerian Keuangan. Setiap tahunnya ada taksnya, ada pajaknya, ada yang disetor ke negara, ada jelas, itu clear. Tapi apakah pemasukan itu masuk untuk menyejahterakan para prajurit juga atau enggak, Pak? Atau beda sama sekali? Ya pasti, contohnya begini ya, kalau kan itu ada pemasukan dihimpun, setelah itu akumulasi agregat dari semuanya itu diberikan kepada prajurit saat hari raya umpamanya. Nah, itu dalam bentuk-bentuk yang ya walaupun itu tidak terlalu besar, tapi setidaknya pimpinan itu bisa memberikan kontribusi lah, bisa memberikan senyum dikit lah kepada prajurit gitu. Jadi hanya pas hari-hari besar saja? Ya pada hari besar, tapi pada secara rutin juga begini ya, di organisasi ini kan ada sektor-sektor tertentu yang harus mendapatkan perhatian pimpinan ya, gitu. Jadi ada sektor-sektor tertentu yang pimpinan harus memberikan atensi, ya disitulah kira-kira bagian dari itu bisa diberikan. Nuklir, Kalau alat-alatnya sih kayaknya sudah lengkap, sudah ada persenjataannya, dan transportnya mungkin bisa ditambah dengan alat amfibi yang lebih canggih lagi. Indonesia ini harus memiliki peralatan tempur yang setingkat dengan negara-negara lainnya seperti tank dan juga pesawat-pesawat tempur yang memadai karena negara Indonesia terdiri dari kepulauan dan sangat luas. Kayaknya alat sadap belum ada kali ya, aku belum tahu deh kayaknya. Terus harus disadap soalnya kan banyak koruptor ya di Indonesia, udah gitu yang tersembunyi kan belum ada tuh, belum live di TV kan. Jadi kayaknya alat sadap itu kecil tapi magnet fungsinya bagus. Cukup satu, yaitu percaya diri, dengan kedua alutsista pendukung yang lain tidak ada kalau SDM atau percaya dirinya kurang. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah sumber daya manusianya aja dulu. Ya, untuk alat yang mendeteksi radar. Inilah tank Leopard kebanggaan TNI Angkatan Darat. Kendaraan tempur buatan Jerman ini sudah jadi salah satu alat utama sistem persenjataan TNI. Sebagai tank generasi terbaru, Leopard mampu membidik dalam kegelapan. Kemampuannya melontarkan peluru mencapai 6,5 km. Tank ini juga dilengkapi pengontrol penembakan secara digital dan laser penjejak jarak. Dengan semua kemampuannya itu, harga satu Leopard dibanderol 1,7 juta dolar Amerika atau sekitar 17 miliar rupiah. Sejak awal pekan ini, tank Leopard ada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Untuk tahun 2013, Pangkalan Udara Halim jadi lokasi peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Dan inilah pertama kalinya tank Leopard ikut dalam acara tersebut. Saat ini baru ada 2 tank Leopard yang tiba di tanah air. Namun hingga tahun 2014, Indonesia sudah menandatangani perjanjian pembelian 103 tank Leopard. Kita ini hampir 20 tahun ya tidak pernah modernisasi alutsista. Baru mulai 4 tahun ke belakang ini kita modernisasi, di mana juga kebetulan keuangan negara kita kan baik. Jadi disetujuilah modernisasi ini. Tujuannya apa? Tentunya di TNI itu ada istilah itu, bila mana perimbangan kekuatan di Asia Tenggara ini terlaksana dengan baik, pasti semuanya itu damai-damai saja. Selain Leopard, ada pula Marder. Marder adalah kendaraan tempur lapis baja yang dibuat untuk mengangkut prajurit infanteri di medan perang.
Kapasitas angkutnya 5-10 tentara beserta perlengkapannya. Sama seperti Leopard, Marder juga buatan Jerman. Indonesia sudah memesan 50 Marder, tapi yang tiba di tanah air baru 2. Sisanya akan datang hingga tahun 2014. Tampaknya ada reformasi gitu di TNI begitu ya, seperti memperbarui seragam TNI gitu Pak. Alasannya apa waktu itu? Kalau kita bicara budaya organisasi ya, itu kan ada seperti bawang gitu ya. Lapisan terluarnya ada artefak itu menunjukkan identity. Di situ adalah pride. Ini lo gua nih, ini lo saya ini, tentara ini. Nah, itu identitas itu harus betul-betul dikelola dengan baik ya. Simbol-simbol, semboyan, seragam itu adalah artefak itu. Artefak itu seperti itu. Oke, kalau upgrade alutsista Pak, kondisinya sekarang dibandingkan negara ASEAN yang lain? Sebenarnya alutsista kita sekarang cukup memadai. Ya, kita tidak ketinggalan dengan negara luar. Masa sih Pak, bukannya? Iya, di ASEAN ya. Di ASEAN kita tidak terlalu ketinggalan lah. Mungkin iya, 3-4 tahun yang lalu iya. Tetapi saya yakinkan bahwa setelah 3 tahun ke sini, itu kita tidak terlalu ketinggalan ya. Gitu. Karena kita sebentar lagi punya kapal selam 3, ya, buatan Korea. Berikutnya kita punya pesawat kemarin baru 18 Sukhoi Su-30. Nah, nanti kalau saya punya TNI punya duit lagi, beli lagi Sukhoi yang tercanggih lagi 35. Nggak usah banyak-banyak deh. Itu kira-kira beri 6 aja sudah. Geger juga itu, bikin geger itu. Gitu. Nah, Angkatan Darat kita juga sudah cukup baik kondisinya ya. Kita punya infanterinya kurang dalam 3 tahun ini kurang mendapatkan prioritas, tapi prioritasnya masih ke alutsista di cavalry ya, cavalry tank ya. Kita cukup memadai. Berikutnya di artillery kita cukup memadai. Kita punya senjata dari artileri armet 155 dari Perancis ya. Bahwa itu sangat canggih itu ya. Kita punya 155 dari Korea, 105 dari Korea, sangat cukup canggih ya. Berikutnya kita punya Arhanud Mistral dengan Startek, itu juga cukup canggih untuk pertahanan udara kita. Tadi kita juga punya MLRS, Multi Rocket Launcher yang dari Brasil, sekali tembakan itu jaraknya cukup jauh, itu juga ya cukup canggih itu. Apalagi nanti ke depan kita memiliki helikopter Apache ya. Pada 2017 sampai dengan 2021 kita akan memiliki 8 Apache. Mudah-mudahan nanti pergantian pimpinan itu pada 2014 tidak merubah skema itu. Ya. Kita cukup ditakutin itu. Memang sistem pembelian senjata juga berubah ya Pak? Ada skema yang dikembangkan beberapa saat yang lalu oleh Kepala Staf Angkatan Darat, ya, oleh Jenderal Pramonedi Wibowo, yang G2G itu ternyata memang cukup efisien ya, cukup efisien, dan ke depan saya kira model itu harus tetap dikembangkan. Kan selain upgrade alutsista Pak, berarti harus upgrade SDM-nya, man behind the gun gitu. Nah, programnya untuk mengupgrade anggota Bapak bagaimana? Ya. Ada pekerjaan besar saya ya dalam konteks itu. Yang pertama saya akan melakukan perkuatan terhadap pusat-pusat pendidikan. Ya. Kalau di TNI ada Kodiklat TNI, nanti pusat-pusat pendidikan di angkatan juga akan kita perkuat. Ya. Yang kedua, saya akan melakukan penguatan kembali atas BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI. Ya. Kita akan perkuat kembali. Saya belum puas dengan kinerja yang berjalan sekarang, tapi
Saya yakin dalam tempo yang tidak terlalu lama akan terbenahi dengan cepat. Berikutnya saya juga akan membenahi tentang interoperabilitas ya, trimatra terpadu ini. Ini tidak mudah. Ya. Trimatra terpadu itu bagaimana membangun sebuah sinergitas antar angkatan sehingga pada saat menjalankan operasi semuanya berjalan dengan clean and clear. Nah, sekarang ini kita masih terbentur kanan kiri. Maksudnya? Ya, kita bicara komunikasi, komando pengendalian masih belum sinkron sepenuhnya. Terus doktrinnya sendiri juga masih perlu disesuaikan lagi. SOP yang berjalan mungkin masih menghadapi kendala di lapangan. Saya punya keyakinan dalam kepemimpinan saya ini semuanya harus clear, harus sudah bulat begitu. Menurut Anda TNI yang seperti apa yang ingin dikenal oleh masyarakat? Contoh di upacara, saya ingin prajurit saya sombong. Gitu. Tampilannya sombong. Ya, gitu. Tapi pada saat dia harus berkomunikasi dengan masyarakat, tidak boleh lagi seperti itu. Dia harus rendah hati, dia harus santun, rendah hati. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jelas bedanya di mana TNI harus bisa ya memberikan sesuatu atas kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh, saya pada saat jadi Pangdam 3, saya melihat ada perumahan yang kurang baik di Indramayu. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan bedah kampung, bukan bedah rumah lagi, bedah desa. Ya. Pada saat itu saya harus merobohkan ada 80 rumah. Saya harus benahi WC-nya, airnya, jalannya kita benahin, musolanya kita benahin, dan beberapa infrastruktur yang diberikan oleh masyarakat di saat itu. Itulah kira-kira sensitivitas TNI diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Pada saat saya jadi komandan Korem, saya jalan-jalan melihat sekolahan yang mau ambruk. Saya turun dari lapangan, saya turun dari kendaraan, saya foto, itu anak-anak kecil, kepala sekolahnya pada datang. Ada apa komandan? Enggak, saya hanya cari gambar. Setelah saya kembali ke kantor, saya datangin Bupati. Bupati, kita sudah merdeka 65 tahun ini. Kondisi seperti ini bagaimana? Boleh nggak besok saya robohkan? Bupati keberatan, wah nggak ada dananya Pak, saya tidak bicara dana. Boleh nggak saya robohkan? Akhirnya dia izinkan, besok roboh. Saya robohin, dalam tempo 1,5 bulan, berdiri itu sekolahan. Anak-anak begitu diresmikan oleh Bupati, anak-anak pada nangis, termasuk gurunya. Nah, itulah kira-kira bentuk kepedulian TNI apabila melihat sesuatu yang menjadi kesulitan masyarakat, kita harus terpanggil untuk berbuat sesuatu. Memang itu tugas TNI, Pak? Ada perasaan bahwa TNI itu ingin berbuat sesuatu atas kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu konteks yang lebih kecil bisa dilihat tentara menjadi guru di perbatasan, ya. Tentara menjadi penggerak keluarga berencana, ya. Tentara menjadi perawat di mana, di Papua, di Kalimantan. Nah, maknanya Pak, semua, bukan hanya saya waktu jadi Panglima, tapi seluruh prajurit saya juga memiliki sense yang sama dalam konteks itu. Dia ingin berbuat sesuatu agar masyarakat itu bisa. Di rumah inilah Panglima TNI Jenderal Muldoko lahir pada 8 Juli 1957. Rumah ini terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Muldoko kecil lahir sebagai anak bungsu dari 12 bersaudara pasangan Mustaman dan Mas Fuah. Namun sebagai anak bungsu, Muldoko jauh dari sifat manja. Dalam hal pendidikan misalnya, Muldoko tak berpangku tangan meski keluarganya tak bisa dibilang keluarga mampu. Ia berusaha keras agar menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Tekad Muldoko untuk jadi orang sukses sudah tampak sejak muda. Kepribadian itu melekat terus hingga masa remaja. Saat duduk di bangku SMA, Muldoko bahkan sudah bekerja membantu kakak nomor 3-nya. Adik saya Muldoko itu waktu itu sehabis sekolah,
saya beri tugas untuk ke proyek menerima barang-barang pengiriman dari daerah, terutama dari Nganjuk, itu beliau yang menyerahkan kepada proyek Berantas Tengah. Tekad Muldoko untuk jadi orang sukses kini terbukti bukan impian yang tak bisa diraih. Pada 30 Agustus 2013, Presiden melantiknya sebagai orang nomor 1 di Tentara Nasional Indonesia. Tadi Bapak juga mengatakan Panglima TNI juga tidak boleh memiliki bisnis gitu Pak. Tapi Bapak memiliki bisnis gitu. Ada bisnis ikan arwana, kemudian ada perkebunan kelapa sawit. Mungkin bisa jelaskan Pak? Oh begini, itu bisnis istri saya itu suka ikan sebenarnya istri saya itu. Jadi setelah itu dia pengen mengelola ya nggak boleh kan prajurit, istri kan boleh. Masa semuanya istri yang mengelola akhirnya Pak? Kan nggak mungkin saya sebagai seorang prajurit yang hidup saya abdikan kepada tugas itu buru-buru mikirin bisnis Mbak, mikirin rekreasi aja susah kan begitu. Iya. Seorang panglima, selama saya menjadi tentara, cuti 12 hari itu mungkin baru sekali saya bisa ambil. Jadi nggak ada cerita perwira itu punya banyak waktu untuk bisnis itu mungkin ya kalau dia tergelincir ke sana, saya yakin kan pasti tidak karirnya tidak bagus. Itu sudah pasti karena dia ada sesuatu yang dipikirkan kecuali tugas pokok. Kalau saya enggak lah, saya memang hobi saya menjadi prajurit ya segalanya saya abdikan ke sana gitu. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak memanage bisnis Anda sebelum itu? Enggak bakalan gue punya waktu untuk itulah, pasti. Iya. Oke. Bapak kan merupakan Panglima TNI yang paling sejahtera ini Pak. Dan Anda selama ini sangat terbuka sekali kepada media mengenai harta yang Anda miliki. Mengapa? Ya, mungkin saya tidak wajar di tengah ketidakwajaran. Gitu. Mungkin kejujuran saya dianggap aneh karena di lingkungan yang tidak jujur. Saya tidak peduli itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa saya harus takut menyampaikan sesuatu? Orang semuanya itu clear, semuanya itu bisa dilihat, ditelusurin dan seterusnya. Dan saya pernah katakan, saya lebih takut kepada Tuhan daripada saya mendapat pertanyaan dari wartawan. Bertubi-tubi saya tidak terlalu pusing itu. Karena kalau Tuhan nanti saya bohongin, suatu saat harta saya diambil, saya pusing juga kan begitu kira-kira. Ya itulah. Mungkin ada risiko dari kejujuran saya nggak terlalu pusing lah. Warisan dari mertua itu apa saja sih Pak? Saya kira itu saya tidak terlalu happy untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Katanya kekayaan Bapak tadi saya. meskipun dijawab, ditanya bertubi-tubi. Ya, karena sudah terlalu sering ya, nanti membosankan juga itu hal-hal seperti itu. Tapi masa sih Pak warisan dari mertua sampai segitu banyaknya? Kekayaan Anda 36 miliar loh Pak, besar sekali. Besar. Saya begitu menikah, saya sudah dikirim mobil baru oleh mertua saya pada tahun 1985. Saya sudah naik mobil Toyota Land Cruiser waktu itu. Land Cruiser yang itu hardtop itu ya. Baru. Bisa dibayangin tahun 85 saya sudah seperti itu, gaya saya kan begitu. Nah, kalau ini Pak, misalnya nanti ada sebuah badan gitu ya, badan pemerintah yang mengecek atau meng-cross check, oh kekayaan Bapak nih, ini maksudnya jelas atau tidak itu. Bapak terbuka dengan itu? Oh jelas terbuka, ya? Semuanya bisa dilihat, kenapa tidak? Iya, kenapa enggak? Gitu. Okay. Nah, terus kemudian yang menjalankan, kan tadi kan Bapak sudah mengatakan istri saya yang menjalankan ikan arwana itu kan. Kebun kelapa sawit, kemudian ada juga peternakan sapi di Kediri dan sebagainya, itu siapa yang jalan? Oh begini, waktu saya ditugas di Tanjung Pura, ya, ada tanah murah, ada kira-kira sekitar 400 hektar, ya. Itu jauh dari Pontianak, ya.
tanah itu murah. Satu kaplingnya itu 2 hektar ya. Itu murah banget harganya waktu itu, cuma 2,5 juta 2 hektar itu. Jadi mungkin orang terbelalak dengan 400 hektar ya. Padahal nilainya cuma berapa duit, 400 hektar itu kecil. Nah, saya kan nggak mau pusing lah yang begitu tuh. Ya ada orang yang mau ngerjain ya silakan dikerjain. Nanti dibagi untungnya sama saya kan. Apakah saya bisnis seperti itu? Ya enggak lah ya. Masa sih Pak, itu nggak masuk kategori bisnis? No, saya nggak ngerjain kok ya. Kalau saya punya tanah, sampean mau, Pak saya ngerjain, silakan aja. Kan saya nggak bekerja dong. Nggak bekerja, yang bekerja kan ibu. Kan begitu kira-kira. Ada yang mengerjakan, silakan. Gitu. Nah, waktu saya akan tersita ya menjadi prajurit kalau saya ngurusi tanah itu, saya harus menanam, saya harus nungguin di sana dan seterusnya. Itu akan menyita pekerjaan saya. Tapi kalau itu mau untung mau rugi dikerjain orang lain ya silakan. Saya nggak terlalu peduli kan gitu. Dan juga ada beberapa ini Pak, ada beberapa tanah yang Bapak miliki itu atau beberapa properti ya kepemilikan Bapak gitu yang tidak atas nama Bapak gitu. Itu kenapa Pak? Apa alasan dibalik itu? Ya begini alasannya, sebenarnya bisa aja atas nama saya ya. Tapi semua kekayaan itu atas nama istri saya. Karena kalau banyak atas nama saya nanti saya kawin lagi Mbak. Itu kira-kira. Semuanya atas nama istri saya, jadi aman lah gitu. Oke. Dan bagaimana Anda menanggapi Pak? Kalau misalnya seorang Panglima TNI selama ini kan udah digembar-gembor nih Pak, 36 miliar, Panglima TNI paling kaya gitu. Bagaimana Anda menanggapi nada-nada sumbang yang ada di masyarakat mengenai hal ini? Ya, yang penting kan perilaku saya tidak berlebihan, ya. Kecuali kalau hidup saya glamor, hidup saya nggak ada yang berubah. Saya dari kapten sampai sekarang ini seperti ini, tidak ada hal yang signifikan yang saya lakukan. Apalagi istri saya sangat sederhana. Buktinya saya bisa menyatu dengan prajurit saya paling bawah, istri saya juga bisa menyatu dengan mereka, dengan prajurit yang paling bawah, istri. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang membatasi hubungan saya dengan prajurit saya. Tapi kalau saya mungkin membatasi kehidupan saya karena saya yang tadi katanya kaya dan seterusnya, itu mungkin akan bermasalah. Tapi bisa ditanyakan bagaimana anak-anak terhadap saya. Bisa dicek gitu. Ya anak-anak ya takut lah sama Panglima TNI. Bukan karena itu, bukan karena itu. Ya, bukan karena itu. Mbak bisa melihat, saya di Panglima TNI, prajurit-prajurit saya yang dulu saya didik dengan keras ya, bukan lemah lembut saya mendidik dengan sangat keras. Sampai dengan saat ini masih SMS-an dengan saya. Ada seorang sirsan, ada seorang kopral, ada seorang mayor, ada seorang kapten, masih SMS kepada saya. Dan saya respon. Ya, hari raya pada saat saya jadi kepala staf Angkatan Darat, seluruh babinsa saya di se-Indonesia menerima ucapan dari saya, dari Muldoko. Berapa orang Pak? Ya. Ada 40.000 orang. Masa Bapak SMS satu-satu? Tanya saya, tanya. SMS-nya sama semua tapi? Iya, sama dong, sama, pasti sama. Bahkan mungkin ada yang nyasar ke anak-anak saya yang beragama lain, tapi nggak apa-apa. Oke. Inilah SMA Negeri 2 Jombang, Jawa Timur. Di tempat ini Muldoko Muda mengenyam pendidikan. Pada tahun 1973 hingga 1975, Muldoko salah satu siswa jurusan IPA di sini. Saat itu SMA Negeri 2 masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Pertama. Meski sudah lewat sekitar 40 tahun, jejak dan kepribadian Muldoko masih menempel di ingatan para gurunya. Dan dua hal yang paling diingat guru SMA Negeri 2 Jombang soal Muldoko adalah disiplin dan pendiam. 3 tahun bersekolah di sini,
tak pernah sekalipun Muldoko datang terlambat ke sekolah. Santun sekali, baik kepada orang tua maupun kepada guru. Disiplin, kemudian tidak terlalu banyak bicara. Saat sudah jadi petinggi di Tentara Nasional Indonesia, ingatan Muldoko soal sekolah ini dan guru-gurunya belum sirna. Dia itu selalu ingat pada gurunya, sehingga pada waktu dia ada tugas ke Jombang tempo hari, ingin bertemu guru-gurunya, sehingga kami beberapa orang guru itu dipanggil ke pendopo untuk bertemu dengan beliau. Lepas dari SMA Negeri 2 Jombang, Muldoko kemudian masuk Akademi Militer. Di Akmil, Muldoko menyelesaikan tugasnya dengan predikat lulusan terbaik, sehingga menyandang penghargaan Adi Makayasa. Nah, ingin mengenal Bapak lebih jauh nih. Ketika Bapak sekolah SMA gitu ya, belum masuk Akmil, nilai-nilainya nggak bagus gitu Pak. Iya. Terus pada saat Anda masuk Akmil, tiba-tiba jreng berubah jadi bagus. Apa yang terjadi yang menyebabkan transisi ini dalam hidup Bapak? Ya, saya waktu di SMA ya pas-pasan ya. Betul itu pas-pasan. Bahkan pada saat saya naik kelas 2 itu saya sebenarnya IPS ya. Kalau IPS tidak bisa masuk Taruna ya. Pada saat itu saya berjuang menghadap kepala sekolah saya, Pak, saya harus bisa masuk Paspal. Apa alasan kamu? Saya akan masuk tentara, masuk Taruna. Tidak bisa, saya harus bisa, saya katakan. Saya paksa begitu, akhirnya kepala sekolah menyerah. Oke, kamu saya kasih 3 bulan, kalau kamu tidak bisa mengikuti standar, kamu akan turun tingkat lagi. Siap Pak, saya bilang. Nah, alhamdulillah saya berjuang keras, saya itu bisa ya, bisa. Saya sebenarnya pengen kuliah tapi nggak punya duit, udah ya masuk tentara. Kebetulan masuk tentara kok enak gitu ya. Enak, iya, maksudnya? Semuanya tertib. Makan pagi disiapkan, kuliah nggak bayar, semuanya terlengkapi dengan baik. Sangat berlawanan dengan kehidupan saya pada saat di kampung kan begitu. Sehingga apa yang saya rasakan itu menjadi kesenangan saya, mungkin bagi orang lain menjadi siksaan. Gitu. Maksudnya? Ya, mungkin teman-teman yang biasa hidupnya enak, stres lah. Masuk akademi militer itu karena di situ penuh dengan kehidupan yang challenges gitu, yang sangat apa ya, menantang begitu dan keras gitu ya. Nah, akhirnya ya semuanya kalau diikuti dengan happy ya baik-baik aja begitu kira-kira. Apa yang Anda suka menjadi tentara? Ya mungkin dinamika kehidupan tentara itu penuh dengan adrenalin ya. Ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan risiko. Kebetulan saya juga menyenangi hal seperti itu. Itu diantaranya yang membawa saya menjadi seperti ini. Ya. Semua saudara Anda juga seperti Anda atau Anda lain sendiri? Bagaimana? Saya lain sendiri. Saya anak terakhir tapi saya menjadi komandan kalau di rumah. Oh iya? Iya. Jadi dari kecil tuh memang sudah bosi gitu, Panglima TNI? Iya. Oke, dan apa arti Adi Makayasa bagi Anda? Mungkin Adi Makayasa berarti bagi saya saat pelantikan saja. Setelah itu justru menjadi tantangan, bukan menjadi kebanggaan. Iya. Maksudnya? Kalau saya bangga dengan Adi Makayasa, mungkin saya nggak jadi seperti ini. Karena saya sudah puas dengan itu. Tapi justru saya gunakan itu sebagai tantangan saya. Apakah benar bahwa bintang Adi Makayasa itu seperti yang diharapkan? Kan pemberian Adi Makayasa itu pasti yang memberi sesuatu itu memiliki harapan, kan begitu. Harapannya tentunya ke depan apakah teruji atau tidak. Nah, itu sebenarnya yang saya ingin buktikan bahwa Adi Makayasa adalah sesuatu yang benar. Maka ya itu selalu saya jadikan tantangan dari waktu ke waktu, sehingga setiap langkah saya selalu dilatar belakangi oleh itu.
biar saya tidak sembrono, biar saya tidak aneh-aneh dan seterusnya. Sehingga ya dalam perjalanan saya itu tidak, alhamdulillah ya, tidak ada hal-hal yang negatif, penyimpangan dan seterusnya gitu ya. Anda juga pernah menjadi Sespri, Pak Wiranto dan juga Hendro Priyono. Apa yang Anda pelajari dari mereka? Ya, saya Sespri waktu itu sebenarnya tidak cocok saya Sespri. Saya adalah orang lapangan, seorang yang suka liar begitu, ya, suka menghadapi hal yang sulit gitu. Kalau saya menghadapi hal yang rutin saya tidak suka. Lalu? Ya, menjadi Sespri adalah pekerjaan yang menyiksa bagi saya sebenarnya, ya. Tetapi ada sebuah dinamika baru yang saya bisa ikutin dari leadershipnya Pak Hendro Priyono ini. Justru dari situ memberi pelajaran-pelajaran yang belum pernah saya dapatkan di sekolahan. Karena saya learning by doing di situ berjalan. Gitu. Di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan intelijen, saya dapat sesuatu karena saya ada orang operasi ya. Pelajaran-pelajaran seperti itu, learning by doing saya dapatkan. Nah, itu ya bagian yang mewarnai hidup saya dalam perjalanan karir ke depan. Termasuk pada saat saya di Sepri Wakasat, saya itu mungkin juga kecelakaan gitu ya. Karena saya waktu itu sampaikan, Pak saya nggak mau Pak. Nggak apa-apa, kamu coba lagi membantu saya di sini. Ya alhamdulillah saya bekerja, mungkin ada sesuatu hikmah di balik semuanya ya sekalian saya tekuni begitu. Tapi sama sekali sebenarnya saya bukan tipe manusia yang duduk di atas meja atau di belakang meja. Saya orang liar yang suka menghadapi situasi-situasi yang sulit begitu. Gitu. Berapa lama waktu itu Bapak jadi Sespri? Ya jadi Sesprinya Pangdam setahun, jadi Sesprinya Wakasat 1 tahun. Menyiksanya seperti apa Pak? Ya bisa dibayangkan kalau apa orang yang sukanya di lapangan terus harus duduk gitu kan sesuatu yang apa tidak mudah ya. Sampai stres Pak? Stres sih tidak. Ya. Pada saat Anda dulu di Akmil Pak, kalau tidak salah Anda menulis di salah satu formulir gitu. Kedepannya Anda ingin melihat diri Anda menjadi apa? Anda tulis Panglima TNI Jenderal Muldoko. Apa yang pada saat itu membuat Anda menulis itu? Ya, orang tua saya mengatakan kalau kamu jadi prajurit jangan tanggung gitu ya. Pernah orang tua saya menyampaikan keturunan kamu adalah prajurit yang hebat gitu, prajurit yang unggul. Waktu itu mungkin zaman Mataram dulu ya, gitu. Nah, itulah salah satu yang memberikan motivasi kepada saya. Jadi, ya sekalian lah kalau jadi prajurit jangan tanggung kan begitu. Tapi Anda pada saat itu begitu yakin bahwa Anda akan mencapai posisi Anda yang sekarang? Ya, saya pernah katakan dalam sebuah wawancara. Pernah waktu saya Letnan 1, saya mengambil kertas dan saya mengambil pulpen. Ya, saya garis kertas lurus begini, saya beri tahun. Tahun sekian saya jadi komandan batalon, tahun sekian saya jadi komandan brigade, tahun sekian saya jadi panglima. Ya, saya Letnan 1 sudah berani. Wow. Mengambil garis seperti itu. Karena kertas dan pulpen itu saya ambil dengan penuh kesadaran saya sendiri. Dan saya garis di situ, maka saya harus komitmen dengan apa yang saya tulis. Waktu itu reaksi rekan-rekan dan atasan seperti apa Pak melihat itu? Oh enggak ada. Itu hanya waktu saya membangun imajinasi saya. Ya. Waktu saya membangun imajinasi saya di ruangan saya sendiri. Saya mencoba itu. Melukis nasib saya di atas kertas. Dan pas kejadian reaksi Bapak? Ya, alhamdulillah ya. Saya kolonel 19 tahun dan nggak banyak di Angkatan Darat ini kolonel yang bisa 19 tahun. Nah setelah Panglima TNI, kedepannya apa lagi nih Pak bayang-bayang Bapak? Oh udah targetnya Panglima TNI sudah kan, lalu? Bayangan saya ke depan adalah bagaimana keinginan saya membenahi TNI ini betul-betul bisa terwujud ya, itu kira-kira. Dalam kepemimpinan saya, mudah-mudahan saya akan bekerja dengan
sepenuh hati tentunya bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan, ya, membangun sinergitas yang baik. Ya, impian saya mewujudkan tentara yang seperti saya temakan sekarang ini bisa terwujud. Gitu. Ada target 2019, Pak? Saya pikir terlalu jauh itu ya. Ya kan Bapak juga dulu pas bayangin jadi Panglima TNI juga jauh bener, Pak. Mungkin dulu belum banyak pekerjaan sehingga imajinasi saya jauh ke depan gitu. Sekarang banyak pekerjaan adalah yang ada depan mata aja dulu gitu. Jadi nggak ada bayangan, Pak. Oke, step berikutnya deh, Pak. Mungkin setelah Bapak selesai jadi Panglima TNI, lalu apa? Bapak kan pasti udah punya, oh saya mau ini, saya mau itu. Ya pasti pensiun lah itu kira-kira. Pensiun terus ngapain? Ya, saya punya, insya Allah nanti ntar lagi saya akan maju ya. Setelah APEC ini nanti saya akan ujian, mudah-mudahan dokter saya selesai. Ya, saya bisa mengajar, saya bisa berbuat sesuatu yang berguna kepada masyarakat, kira-kira gitu. Dosen gitu, Pak? Ya bisa dosen, bisa apa aja. Oke. Ya. Ini menuju 2014 juga. Memang udah beberapa kali ditanyakan gitu ya, Pak ya. Saya tanyakan lagi, bagaimana Anda bisa menjamin netralitas TNI? Melihat bahwa calon-calonnya ya kita lihat sudah ada gitu dari TNI gitu kan. Ya. Dari awal saya sudah mengatakan ya, saya menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak menarik-narik TNI kepada area atau pada arena politik ya. Karena itu akan mengganggu kami semuanya dalam mewujudkan netralitas. Terus itu himbauan saya keluar, himbauan saya ke dalam, bukan himbauan, perintah saya ke dalam dengan tegas ya, bahwa semua prajurit pada posisi netral. Kenapa demikian? Karena itu adalah kehendak undang-undang, bukan kehendak Muldoko, bukan. Itu adalah kehendak undang-undang. Dan kita semuanya harus menjalankan itu. Kalau ada yang tidak menjalankan, pasti ada risiko. Gitu. Risiko saya yang saya sampaikan kepada para unsur pimpinan sangat jelas dan gamblang. Saya copot itu. Gitu. Jadi jangan main-main di area itu. Dan pernah terjadi ada seorang komandan Kodim yang harus saya copot karena tidak netral pada saat pemilihan bupati. Saya copot itu. Gitu. Jadi saya dalam hal ini betul-betul ingin mengawal jalannya demokrasi itu dengan sungguh-sungguh. Nah, gitu. Jadi saya tetap firm bahwa tidak akan prajurit saya bisa dipengaruhi oleh siapapun dan kapanpun. Gitu. Karena saya nyatakan dalam pertama kali saya mengambil exit briefing kepada seluruh jajaran para panglima dan